Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Lita Erliana dan rekan saya ada Lucy Indriani dan Irna Damayanti. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai inovasi pendidikan dalam sarana prasarana pendidikan. Baik, langsung saja dalam penyampaian materi. Yang pertama ini ada pengertian inovasi. Menurut Kusnadi tahun 2017 halaman 134, inovasi adalah suatu perubahan yang baru untuk menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Inovasi juga kadang-kadang dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu adalah hasil penemuan. Lalu ada menurut Syarafuddin, tahun 2012 halaman 24. Ia menyatakan bahwa inovasi adalah memperkenalkan ide baru atau barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, tentu saja inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate, yang mempunyai arti yaitu membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat kami simpulkan bahwa inovasi adalah pembaharuan, ide-ide, pengenalan hal-hal baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Inovasi ini dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif, tergantung kita yang menerima seperti baik atau buruknya. Lalu di poin B ada sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Megasari, tahun 2014, halaman 630, dia menyatakan bahwa sarana prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan, seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi, sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Nah, sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya itu seperti kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktek guru dan siswa. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Lalu contohnya ada pita mesin, ketik atau komputer, bola lampu, dan kertas. Lalu sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya seperti bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Nah, di poin kedua ini ada bergerak tidaknya pada saat digunakan. Ditinjau dari bergerak atau tidaknya saat digunakan, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya seperti lemari arsip sekolah, bangku sekolah, meja sekolah, dan lain-lain. Sedangkan di sarana pendidikan yang tidak bergerak, yang tidak bisa bergerak itu relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya saluran dari perusahaan
daerah air minum PDAM ya, itu sangat sulit untuk dipindahkan. Nah, di poin ketiga ada hubungan dengan proses belajar mengajar. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar, sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam. Bila ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Nah, alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktis. Lalu alat peraga adalah alat pembuatan pendidikan atau pembantu pendidikan dan pengajaran. Dapat berupa perubahan-perubahan atau perbuatan benda-benda yang mudah memberikan pengertian kepada anak didik, berturut-turut dari yang abstrak menjadi yang konkret. Dan yang terakhir, media pengajar. Nah, sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Nah, dari beberapa pendapat di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah meliputi alat dan ruang yang digunakan oleh sekolah dalam proses pembelajaran, tidak terkecuali penggunaan alat tulis dan media pembelajaran di dalam pembelajaran itu sendiri. Penggunaan kelas yang nyaman dan baik juga sangat menunjang untuk keberlangsungan pembelajaran yang efektif dan efisien. Cukup sekian penyampaian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Yang C itu adalah prinsip manajemen pengembangan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Menurut Hans Pies dalam Tubagus tahun 2014 halaman 4-5 mengatakan bahwa prinsip manajemen pengembangan sarana dan prasarana di sekolah yaitu ada yang pertama ada relevans, artinya bahwa inovasi sarana prasarana pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam penyesuaian dengan kebutuhan pengembangan pengetahuan dan keterampilan ketenagaan. Kedua yaitu manageable, artinya bahwa inovasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian dalam pengembangan fungsi-fungsi dari manajemen kelembagaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada sustainable, artinya bahwa inovasi sarana dan prasarana pendidikan itu harus dapat dilihat dari keberlanjutannya program. Nah, maksud dari keberlanjutan program ini, program sekolah juga berfungsi atau berperan penting dalam mewujudkan inovasi sarana dan prasarana di sekolah. Keempat yaitu ada efisiensi, artinya bahwa inovasi sarana dan prasarana pendidikan ini harus memperhatikan unsur efisiensi tersebut dalam program kelembagaan. Nah, agar tidak menyebabkan penghamburan dalam hal biaya ataupun waktu. Kelima itu ada productivity, artinya bahwa inovasi sarana dan prasarana pendidikan harus mengacu kepada peningkatan output atau luaran dan produktivitas kelembagaan pendidikan yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu ada up to date, artinya bahwa inovasi sarana dan prasarana pendidikan ini dengan adanya program yang dikembangkan merupakan hal yang baru atau bisa juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan ini khususnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam manajemen inovasi sarana dan prasarana. Yang pertama, orang dan kreativitas diarahkan kepada peningkatan kemampuan orang sebagai penyelenggara dan ilmu pengetahuan serta keterampilan output yang diharapkan. Yang kedua, alat dan bahan.
Artinya bahwa inovasi melekat kepada alat dan bahan pendidikan yang akan digunakan untuk melaksanakan program-program pendidikan dan latihan peserta didik. Yang ketiga, teknologi manual. Artinya bahwa inovasi sarana dan prasarana pendidikan terdiri atas alat dan bahan yang bersifat manual yang akan dipergunakan oleh pelaksana dan peserta didik. Yang keempat, teknologi komputerisasi. Artinya bahwa teknologi komputerisasi merupakan bagian dari inovasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir adalah teknologi informasi, artinya bahwa teknologi informasi merupakan bagian dari inovasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran guna menunjang tinggi kelancaran dan dalam transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan dari guru kepada peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu inovasi dalam sarana dan prasarana pendidikan. Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi positif dapat didefinisikan sebagai proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi negatif menyebabkan pelanggan enggan untuk memakai produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, merusak cita rasa, dan kepercayaan pelanggan hilang. Inovasi sarana dan prasarana harus mengacu pada topukasi atau lembaga dan Perpu yang berlaku, yaitu UU SPN nomor 20 tahun 2003 dan Standar Nasional Pendidikan PP 19 atau tahun 2005 yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berrekreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan itu adalah sebuah alat maupun ruang penunjang pendidikan yang harus melakukan pembaruan atau ide-ide baru yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik maupun perkembangan zaman. Seperti halnya penggunaan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik anak. Begitupun penataan ruang yang harus menarik daya belajar siswa.